Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala aidan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah. Allah pilih kita sebagai manusia. Karena ketika berada di rahim ibu kita dulu, kita berpacu dengan saudara-saudara untuk bisa menemukan pasangan sehingga kita bisa lahir ke dunia. Ada yang sebut kita berpacu dengan 500 juta calon manusia. Dan awaklah yang dipilih Allah jadi orang. Maka orang yang lahir ke dunia, betapapun dalam pandangan manusia lain kurang, merupakan orang pilihan. Dan inyolah yang dipilih di Allah. Misalkan akhirnya cacat misalkan. Tapi inyo yang dipilih Allah. Yang tidak tahu bahwa andaikan yang lahir bukan inyo, entah seperti apa lahir saudaranya yang jadi manusia itu. Misalkan lahir ke dunia idiot misalnya. Atau lebih lanjut misalkan orang gila dan seterusnya. Maka itu adalah pilihan Allah dan itu yang paling baik menurut Allah. Sehingga inyo yang jadi manusia. Maka Allah ingatkan secara entitas ciptaan Allah. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan di Allah. Walaqad karramna bani Adam. Di Allah memuliakan manusia sebagai manusia. Bahkan dia lain dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia sebaik-baik pembentukan. Ahsanat taqwim itu bisa jadi fisiknya, bisa jadi yang lain. Bisa jadi fisiknya ahsanat taqwim. Tapi sebaik-baik pembentukan ciptaan itu bisa jadi psikisnya. Bisa jadi yang lain, tapi Allah yang sebutkan kita manusia ahsanat taqwim. Sehingga Bapak dan Ibu-ibu, manusia dimuliakan Allah sebaik-baik penciptaan. Ketika lahir ke dunia, macam-macam dan bervariasi lah pekerjaan manusia di dunia kan. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kamu semuanya macam-macam kan. Jadi sebenarnya variasi karajo itu sudah sesuai sunnatullah. Di pekerjaan yang berbeda itu sudah dalam adai bahasanya. Lah itu memang. Nah itu rencana Allah.
Di awal lahir ke dunia dengan variasi macam-macam. Itu memang rencana Allah. Indak sadonyo awak jadi guru. Karena kalau garing jadi guru sadonyo sia lo ka jadi murid. Ndak sadonyo awak menggalih do. Sia lo nang kembali. Maka inna sa'yakum lasyatta. Tu bapak dan ibu-ibu sunnatullah. Selama awak sudah berusaha, selama awak sudah berbuat, yakin awak selama tidak bertentangan dengan yang diizinkan Allah, itu profesi yang sudah ditentukan Allah untuk awak. Satu saat Nabi menyampaikan ke sahabat, kecek Nabi ke sahabat, tahukah kalian atau amuah kalian nambut tunjuai karajonan paling rancak? Atau dalam riwayat lain, mau Nabi bertanya sahabat, tunjukkan ke kami apa karajo profesi paling rancak. Ayyul kasbi atyab. Nabi ditanya di sahabat, Nabi menyampaikan ke sahabat, ayyul kasbi atyab, profesianan paling rancak. Ternyata jawaban Nabi dua saja dalam riwayat itu, meskipun diperdebatkan kesahihannya. Dalam Bulughul Maram dijelaskan dua profesi terbaik itu. Pertama, amalur rajuli biyadihi. Yang kedua, kullu bai'in magrurin. Profesi terbaik itu adalah seorang bekerja dengan tangannya secara profesional. Yang kedua, setiap transaksi jual beli yang mabrur kan. Iko profesi paling rancak ke Nabi. Di satu bekerjalah secara maksimal. Bidang awak karajokan maksimal. Amalur rajuli biyadihi. Itu profesi terbaik. Perhatikan sandonyo masuk Tuhan, asik. Orang kantoran masuk, orang sawah masuk, orang batukang masuk. Mana lagi? Amalur rajuli biyadihi. Orang bekerja jariah menantang buliah atau yang kedua, perlu bai'in mabrurin, jual beli yang mabrur. Biasanya mabrur itu untuk haji kan. Tapi dalam hadis itu disambungkan di Nabi awak, jual beli yang mabrur. Jamaah rahimakumullah, apa yang ingin wak sampaikan dalam riwayat itu ternyata sama profesi. Jangan awak yang mengantu merasa lebih rancak karena jawab pada orang yang ke pasar, tidak. Jangan awak yang menggalih merasa lebih hebat karena jawab pada orang ke sawah, tidak. Jangan orang ke sawah merasa lebih hebat, lebih rancak kerana pada tukang angkek, tidak. Selama awak jalankan amalur rajuli biyadi, itu adalah kasbun atyab. Makanya keluar dari amalur rajuli biyadihi itu orang yang mengemiskan. Kalau pengemis itu tidak masuk amalur rajuli biyadihi. Karena pengemis itu modalnya kan dua saja. Pertama segala buruk, yang kedua mental kan, mental meminta kan. Salahkah meminta? Kalau darurat boleh dalam hadis Nabi.
Tapi kalau untuk kekayaan atau bukan darurat, nanti dibangkitkan dalam bentuk tengkorak nanti kan. Itu hinanya. Ibarat Nabi awak bagi orang yang mengemis sementara inyo tidak dalam keadaan kondisi itu. Itu Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Apa kaji awak? Kaji awak dosa besar yang ke-17 adalah dosa sombong. Allah ingatkan, Allah benci pada orang yang maraso dirinya gadang, maraso dirinya mulia, maraso dirinya hebat. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah benci pada orang yang menyombongkan dirinya. Ingat Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, dosa pertama di dunia sehingga Bapak dan Ibu timbulnya hukuman Allah adalah dosa sombong. Ketika Nabi Adam diciptakan Allah sebagai khalifah di permukaan bumi, di seluruhnya semua makhluk menghormati ciptaan Allah. Bukan sujud sama salat. Awak kena bayangkan iblis itu sujud ke Nabi Adam, tidak. Tapi menghormati ciptaan Allah, manusia namanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika kami katakan kepada makhluk, pada malaikat, sujud kamu kepada Adam, hormati ciptaan ambu, kata Allah, fasajadu, sujud sadolahnya, oromainya. Nanta nama sujud dan hormat tu iblis, illa iblis. Kenapa nama sujud? Abang enggan, wastakbara, maraso inyo gadang, maraso inyo labiah, maraso inyo istimewa, maraso lebih dari Nabi Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itulah orang-orang yang sombong. Karena itu Bapak dan Ibu hadirin kembali ke yang tadi, secara keseluruhan entitas ciptaan Allah, manusia namanya dimuliakan Allah. Makanya la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin. Tidak ada lebihnya orang Arab dari orang non Arab. Karena daerah tidak menentukan orang itu lebih baik dari orang lain, tapi lebih mulianya orang karena kepatuhan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, satu saat Nabi makan bersama para sahabat. Anna rajulan akala inda Rasulillah. Seorang laki-laki makan di samping Rasulullah, bisimalihi dengan tangan kiri. Jadinya makan dengan tangan kiri. Nampak di Nabi awak, akhirnya kul biyaminik. Akhirnya Nabi janjun tangan kiri makan. Makan dengan tangan kanan. Apa jawaban sahabat itu? Qala la astati'. Jawabannya, tidak bisa mau ya Rasul. Bisa mau makan tangan kanan dah. Amo tangan kiri makan. Lastata ma manawi illa al-kibr. Kata Nabi, apa tidak bisa engkau makan dengan tangan kanan? Yang menghambat engkau sehingga engkau tidak bisa makan dengan tangan kanan. Yang menghambat kamu makan dengan tangan kanan itu karena kesombonganmu. Dalam hadisku dikatakan, orang itu fama rafa'a ila fihi. Sesudah itu tangan kananku tidak bisa diingkiknya lalu sampai ke mulutnya. Itu dek Nabi lah. Tapi bahasa Nabi, kamu tidak makan bukan karena tidak mau, tidak bisa makan dengan tangan kanan, tapi karena kesombongan kamu.
Apa maknanya? Orang yang tak mau beragama karena keangkuhan dan kesombongannya. Bukan karena dia tidak bisa, tapi karena illal kibr, karena keangkuhan dan kesombongannya. Kenapa dia orang azan kok kadang-kadang biasamu sebunyinya jo musik dangdut lewat baitu saja? Kenapa tidak tertariknya ke surau? Illal kibr, karena kesombongannya. Berapa banyak nampak dia orang kini kadang-kadang ketika minum saja lama saya minum tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimali. Syaitanlah yang minum dan makan dengan tangan kiri. Diingatkan di Nabi, kul biyaminik, makan tangan kanan. Jangan la astati, tidak bisa merasa. Pandai bodoh. Mau tangan kiri saya pandainya. Jawaban Nabi, kamu tak makan dengan tangan kanan karena keangkuhanmu, kesombonganmu, bukan karena kamu tidak bisa untuk itu. Mudah-mudahan wak hinakan diri awak di hadapan Allah. Tak usah wak hinakan diri wak ke manusia, tapi jangan wak hinakan orang lain, karena awak belum tentu lebih mulia dari mereka. Sejadi orang biasa sempat tahajud tengah malam berdoa dan menangis. Kok awak yang sedang bos di kadai jan anak buah wa anggap saruk-saruk orang, jan wa anggap orang kelas 2, dan belum tentu nasib wa seindah inyo nanti, atau belum tentu posisi wa lebih mulia ketimbang inyo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.